Assalamualaikum anak-anak, Soni Soliha kelas 2. Hari ini kita akan belajar subtema 2. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Nah, anak-anak, pada subtema 1 kemarin kalian sudah belajar lambang bilangan dan nilai tempat bilangan. Pada subtema 2 ini kalian akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan ratusan. Simak penjelasan dari Bu Arina ya. Anak-anak hebat, di sini Bu Arina mempunyai contoh untuk membandingkan bilangan ratusan. Bima dan Budi membawa kelereng. Kelereng Bima ada 148, sedangkan kelereng Budi ada 124. Kira-kira kelereng siapa ya yang paling banyak? Nah, berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Ada 3 ya. Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Dan yang ketiga, jika puluhannya juga sama, maka bandingkan satuannya. Nah, anak-anak, Bima mempunyai kelereng 148 dan Budi mempunyai kelereng 124. Mari kita bandingkan banyaknya kelereng Bima dan Budi ya. Kelereng Bima yaitu bilangannya 148 dan kelereng Budi 124. Kita lihat dulu nilai tempat ratusannya. Nilai kelereng Bima dan Budi nilai ratusannya sama-sama 100. Jika nilai ratusannya sama, yaitu kita bandingkan angka puluhannya. Untuk kelereng Bima, nilai tempat puluhannya yaitu 40. Dan kelereng Budi, nilai tempat puluhannya yaitu 20. Untuk nilai tempat satuan kelereng Bima yaitu 8. Dan nilai tempat satuan kelereng Budi itu 4. Nah, anak-anak, tadi kan nilai tempat ratusnya sama, yaitu sama-sama 100. Jadi yang kita bandingkan adalah nilai tempat puluhan. Nilai tempat puluhan Bima yaitu 40 yang sudah diberi tanda Bu Arina warna merah. Sedangkan kelereng Budi nilai tempat puluhannya yaitu 20. Nah, anak-anak, antara 40 sama 20 lebih banyak mana? Nah, betul sekali, 40 lebih banyak daripada 20. Jadi, kelereng yang paling banyak adalah 148, yaitu kelereng milik Bima. Jadi, kelereng Bima yaitu lebih banyak dari kelereng milik Budi. Nah, anak-anak, kita juga bisa membandingkan bilangan dengan menggunakan simbol. Rina akan mengadakan pesta. Rina dan ibunya sedang mempersiapkan konsumsi. Ada 234 makanan dan 252 minuman. Manakah yang lebih banyak anak-anak? Makanan atau minuman? Berikut ini yaitu cara untuk menentukan suatu bilangan itu lebih banyak atau kurang dari, yaitu dengan cara membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan bilangan 234
dan 252. Nah, anak-anak, bilangan 234 itu terdiri dari 200 ditambah 30 ditambah 4. Sedangkan bilangan 252 itu terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, anak-anak, kita lihat nilai tempat ratusannya terlebih dahulu, yaitu yang sudah dilingkari warna biru, itu nilai tempat ratusannya yaitu sama-sama memiliki nilai 200. Jadi, kalau nilai tempat ratusannya sama, kita melihat nilai tempat puluhannya. Nilai tempat puluhannya yaitu 30 dan 50. Jadi, nilai angka pada tempat puluhannya itu tidak sama. Nah, anak-anak, karena 30 itu kurang dari 50, maka 234 itu kurang dari 252. Nah, anak-anak, perbandingan kedua bilangan itu dapat kita tulis dalam bentuk simbol. Yang pertama, simbol menunjukkan kurang dari atau lebih kecil. Yang kedua yaitu simbol tersebut menunjukkan lebih dari atau lebih besar. Yang ketiga, simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan. Maka bilangan 234 itu kurang dari 225. Dapat ditulis 234 kurang dari 252. Anak-anak hebat, setelah ini Bu Arina akan memberi kalian cara mudah untuk kalian mengetahui simbol perbandingan bilangan. Yang pertama ini, Bu Arina akan memberitahu simbol tersebut jika diberi tanda garis di depannya maka akan membentuk seperti huruf K. Coba anak-anak lihat seperti huruf K apa tidak ya itu? Nah, betul sekali. Simbol tersebut menunjukkan seperti huruf K. Yang dapat kita sebut yaitu kecil. Nah, anak-anak, berarti kecil itu menunjukkan lebih kecil atau kurang dari. Yang kedua, anak-anak perhatikan simbolnya ya. Jika simbol tersebut diberi tanda Bu Arina garis di depannya, maka akan menunjukkan seperti huruf B. Huruf B berarti besar. Simbol tersebut menunjukkan lebih besar atau lebih dari. Anak-anak, jadi sekarang sudah paham ya untuk membedakan simbol kurang dari dan lebih dari. Untuk cara mudahnya, anak-anak bisa memberi tanda garis di depannya, maka akan membentuk huruf K dan B. Jika huruf K, maka menunjukkan simbol kurang dari. Dan jika membentuk huruf B, maka itu menunjukkan simbol lebih dari. Sudah paham ya anak-anak ya? Oke. Coba anak-anak lengkapi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada bilangan berikut. Bilangannya yaitu 248 dan 296. Mana ya yang lebih tepat, tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Kita lihat dulu nilai tempat ratusannya yaitu sama apa tidak. Nah, betul sekali. Nilai tempat ratusannya yaitu sama. Berapa anak-anak?
Pinter sekali. Nilai tempat ratusannya itu sama-sama memiliki bilangan 200. Jika nilai tempatnya sama, maka kita lihat nilai tempat puluhannya. Nilai tempat puluhannya di bilangan 248 itu 40. Sedangkan nilai tempat puluhan di bilangan 296 yaitu 90. Nah, anak-anak, 40 dan 90 itu lebih besar mana? Pintar sekali. 40 dan 90 itu yang lebih besar adalah bilangan 90. Maka 248 lebih kecil dari 296. Ya, anak-anaknya sudah paham ya. Bilangan 248 itu lebih kecil daripada bilangan 296. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan. Sekolah akan mengadakan acara pentas seni. Bagian konsumsi menyediakan nasi kotak, kue, dan minuman. Ada 474 nasi kotak dan juga ada 418 kue. Tidak lupa juga minumannya ada 446. Bagaimana caranya untuk mengurutkan bilangan, anak-anak? Ada yang tahu? Oke, dikasih tahu Bu Arina ya. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan itu dengan cara membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Bilangan 474 itu terdiri dari 400 ditambah 70 ditambah 4. Bilangan 418 itu terdiri dari 400 ditambah 10 ditambah 8. Bilangan 446 itu terdiri dari 400 ditambah 40 ditambah 6. Nah, anak-anak, kita lihat dulu nilai ratusannya. Betul sekali, nilai ratusannya pada bilangan ketiga tersebut yaitu sama-sama memiliki nilai ratusan 400. Jika nilai ratusannya ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 400, maka kita lihat nilai puluhannya. Nilai puluhan dari ketiga bilangan tersebut yaitu tidak sama. Yang pertama yaitu 70, 10, dan 40. Nah, anak-anak, jika nilai tempat puluhannya itu tidak sama, maka kita bisa mengurutkan bilangannya dimulai dari yang terkecil. Ayo, apa puluhannya yang terkecil? Betul sekali. Puluhan dari yang terkecil itu adalah 10, 40, dan 70. Maka urutan bilangan dari yang terkecil adalah bilangan 418, 446, dan yang terakhir 474. Nah, anak-anak, ayo kita kerjakan bersama ya. Mengurutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di situ ada bilangan 547, 854, dan 356. Cara yang pertama yaitu kita lihat nilai tempat ratusannya. Apakah nilai tempat ratusannya tersebut sama atau tidak, anak-anak? Iya, betul sekali.
nilai tempat ratusannya dari ketiga bilangan tersebut itu berbeda-beda. Di bilangan 547 itu ratusannya yaitu 500. Di bilangan 854 nilai ratusannya itu 800. Dan di bilangan 356 itu nilai ratusannya 300. Jadi anak-anak kita bisa lihat bilangan mana yang terbesar. Betul sekali, bilangan yang terbesar adalah 800. Setelah 800 yaitu dilanjutkan bilangan 500. Dan yang terakhir yaitu 300. Jadi anak-anak, bilangan yang terbesar sampai yang terkecil yaitu yang pertama bilangan 854. Dan yang kedua bilangan 547. Dan yang ketiga bilangan 356. Oke anak-anak, bisa ya sampai sini untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Rena punya soal lagi nih. Kali ini yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini yaitu bilangannya ada 652, 614, dan 635. Kita lihat dulu nilai tempat ratusannya apakah sama atau berbeda. Betul sekali, nilai tempat ratusannya yaitu sama, yaitu 600. Maka dari itu kita akan melihat nilai tempat puluhannya. Yang pertama, di bilangan 652 itu mempunyai nilai tempat puluhan 50. Yang kedua, di bilangan 614 itu mempunyai nilai puluhan 10. Dan yang ketiga, bilangan 635 mempunyai nilai tempat 30. Nah, anak-anak, bilangan puluhan 50, 10, dan 30 itu yang paling kecil yang mana? Betul, yaitu bilangan yang terkecil yaitu dimulai dari 10, 30, dan 50. Maka dari itu, bilangan-bilangan berikut ini yang dari terkecil sampai yang terbesar itu dimulai dari bilangan 614. Yang kedua, 635. Dan yang ketiga 652. Sampai sini anak-anak paham ya untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke? Nah, anak-anak, untuk tugas pada hari ini yaitu anak-anak mengerjakan LKS tema 1 halaman 37 bagian B nomor 1 sampai 10. Nah, anak-anak selamat belajar ya. Hari ini kita sudah belajar yang pertama yaitu membandingkan dua bilangan ratusan. Yang kedua yaitu membandingkan bilangan dengan menggunakan simbol. Simbol apa aja anak-anak? Yang pertama, simbol kurang dari. Yang kedua, simbol lebih dari. Dan yang ketiga yaitu simbol sama dengan. Dan ya, hari ini kita juga belajar mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan yang terkecil. Oke anak-anak, semangat ya belajarnya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk pelajaran pada hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Bu Arina tadi ya. Kurang lebihnya Bu Arina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.